Halo, ketemu lagi hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Selamat datang di bacaan harian. Untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah ini dan kita mulai dengan 3 kartu pertama dari Lenormand. Oke. It's not an easy day, tapi ini adalah saat kita untuk belajar tentang hidup. Rasanya kita perlu belajar tentang hidup. Dan itu adalah fokus hari ini. Artinya kalau kita memang menghadapi hal yang kita tidak sukai, yang kita anggap sebagai beban, yang kita anggap itu semuanya phony beloni istilahnya ya, semua kemunafikan dan lain sebagainya. That's just life gitu. Hidup itu kan seperti mimpi. Hidup itu punya jangka waktu sendiri, dan di situ adalah kita belajar membedakan mana yang real, mana yang tidak. Dan ujiannya adalah sebenarnya bukan di luarnya, ujiannya ada di dalam diri kita, bagaimana kita merespon atas semua yang ada di luar kita. Yang di luar jelas macam-macam isinya, tetapi it doesn't matter, karena that's life gitu loh. Kita nggak bisa mengharapkan bahwa hidup itu semua teratur 100%. That's not life ya. Hidup adalah seperti ujian dalam keseharian, dan yang paling penting adalah jawaban kita. Nilai kita itu kita peroleh bukan dari lingkungan kita, tapi dari apa yang kita jawab tentang lingkungan kita. Itu hari ini, dan saya sudah mengambil dari 3 deck. Ini adalah divine timing ya, satu divine timing, yang kedua ada kaitannya dengan orang tua, apapun maknanya. Kalau saya melihat orang tua, tentu saja karena kita semua punya situasi yang berbeda. Orang tua tentunya yang paling tradisional adalah yang melahirkan kita dan ayah kita, dimana kita memang lahir dari mereka. Kemudian karena ini bacaan umum ya, saya harus menjelaskan karena energi orang tua tidak hanya dari orang tua biologis. Tidak semua orang pada saat ini juga masih punya orang tua biologis yang masih hidup. Kemudian masih banyak cerita tentang hal itu. Nah, orang tua di sini adalah mereka yang mengayomi, mereka yang memberi perawatan terhadap kita sehingga kita dimungkinkan untuk tumbuh kembang, kita survive, kita hidup. Dan tentu kalau kita tarik lebih tinggi lagi, yang namanya parent, yang namanya yang mengasuh kita, itu ternyata tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental, ya. Karena orang tua kita itu bisa memberikan semua kecukupan buat kita secara materi, tapi kita tetap butuh emosi. Supaya kita tumbuh menjadi orang yang sehat, kita perlu belajar tentang kasanah emosi, dari paling sedih sampai paling bahagia. Dan kalau misalnya kita pun dihindari untuk selalu bahagia ya, kemudian menghindarkan kita dari rasa sedih, itu kan sebenarnya juga menghalangi kita untuk belajar. Jadi yang namanya manusia, kita perlu belajar khasanah itu. Untuk apa? Untuk kita mampu merespon terhadap situasi tersebut. Katakanlah kalau seseorang punya pengalaman hidup semuanya serba lancar sampai dia usia remaja, ketika dia menghadapi satu masalah dia tidak terlatih, apa yang terjadi adalah dia akan jatuh lebih dalam, lebih keras dibandingkan dengan mereka yang sudah pernah mengalami dari awal. Katakanlah hanya kata, kamu gitu aja nggak bisa. Karena dia nggak pernah dibilang gitu sama orang tuanya, itu bisa menghujam hatinya dan membuat dia rasa percaya dirinya hilang sama sekali. Kalau orang yang sudah biasa dari kecil dikata-katain karena mungkin kakaknya pinter atau ada orang lain yang selalu dibanding-bandingkan sama dia, kata-kata itu kan biasa, so what gitu loh. Jadi kadang-kadang perasaan sedih, perasaan negatif itu buat kita menjadi lebih kuat. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kalau kita sedang menghadapi situasi yang membuat kita tidak suka, itu kita sedang dihukum dan kita berkata why me. Enggak, karena itu sebenarnya adalah satu pelajaran buat kita supaya kita menjadi lebih kuat. Saya pikir pada akhirnya kartu parent ini larinya pembahasannya ke situ. Dan di sini kalau kita lihat dari 3 kartu, tentu saja yang jumping pertama adalah your purpose is joy. Pada akhirnya
Apapun emosi yang sudah pernah kita alami pada saat ini adalah bagaimana kita menemukan kebahagiaan. Karena itu tujuan kita hidup adalah be happy, bukan untuk menderita. Oke, memang ada kejadian membuat kita menderita, tanda petik, tapi sebenarnya adalah tadi, bukan di luar, bukan tentang kemunafikannya, tetapi bagaimana kita merespon terhadap kemunafikan tersebut. Itu jawaban yang benar. Bukan kita mengulang. Jadi kalau kita dikasih ujian, kita mengulang cerita yang ada di luar, tidak ada jawaban yang individual dari kita, maka kita tidak sedang menjawab ujian, kan? Intinya seperti itu. Nah, pada saat ini memang dance ini kalau saya anggap adalah informasi bagaimana kita menari di atas situasi yang tidak mudah. Kadang kita harus melangkah kanan, kita melangkah ke kiri, kita menghindari, kita ke belakang, kita ke depan. Poco-poco barangkali ya istilahnya, poco-poco itu kan sebenarnya adalah ketika kita tidak bisa bergerak, kita harus berada di satu tempat. Kita tetap bisa bahagia dan membuat situasi menyenangkan dengan membuat pergerakan, walaupun kita tahu pergerakannya nggak kemana-mana, tapi kita dance with that. Kita nggak sedang lari, kita sedang menari. Dan itu masanya sudah berlalu ketika yang dibutuhkan dari kita, jawaban yang perlu kita sampaikan adalah bertahan. Ketahanan, keberanian untuk terus tidak lari dalam menghadapi masalah. Itu ada hadiahnya, and you did it. Dan kamu berhasil. Oke. Kalau kita lihat astrologinya, bulan pada saat ini berpindah dari Taurus ke Gemini. Ini energi dari yang tadinya diam ke energi yang sangat dinamis. Jadi hari ini seperti ada satu pergerakan energi dari yang tadinya stillness, istilahnya diam. Kalaupun menari di tempat, kemudian menjadi lebih dinamis ketika kita mulai berkomunikasi secara intens. Kita bergerak dari satu tempat ke tempat lain, bukan jarak jauh, tetapi kita mulai sibuk hari ini. Dan saya pikir itu energi utamanya. Kalau kita lihat dari yang lebih detail, karena dia quincunx dengan 22, quincunx dengan Pluto dan Saturnus pada hari ini. Salah lihat. Bulan square dengan Venus. Oke, jadi di sini adalah ketika perubahan itu kita perlu lakukan supaya kita memastikan apa yang membuat kita berharga itu kita bisa pertahankan. Jadi mungkin di sini tantangannya adalah ketika kita mendengar, ya, karena Venus ada di Virgo. Oke, kita mendengar bahwa katakanlah apapun tugas yang kita lakukan ada kemungkinan bisa gagal kalau kita tidak melakukan sesuatu secara cepat. Ini urgent, yang sifatnya urgent, maka kita akan kelewatan, sehingga pada saat ini barangkali akan ada urgensi di sekitar kita dan kita perlu segera merespon, menyikapi apapun yang muncul pada hari ini. Dan itu tadinya katakanlah pagi-pagi kayaknya kita nggak punya rencana apa-apa, kayaknya kita mau santai hari ini, tapi itu tidak terjadi. Pada akhirnya kita ternyata sibuk banget hari ini dan kita akan baik-baik saja, saya yakin. Ya. Iya, kalau kita lihat sebenarnya dari 4 kartu ini kan situasinya sepertinya aman, tentram, dan damai ya. Kita mungkin berada di rumah dengan orang-orang terdekat kita, just everything's fine. Tiba-tiba ada yang harus dikoordinasikan, mungkin ada informasi datang, kemudian kita nggak tahu mesti ngapain, kita bingung mesti ngapain karena mungkin nggak terlalu mudah mengambil keputusan. Dan apapun itu kita harus lewati. Jadi dari satu titik ke titik lain, keputusan yang lain itu tidak bisa direncanakan dari awal kecuali dijalani. Dan ketika menjalaninya kita lakukan dengan sepenuh hati. Oke, kita ambil guiding light hari ini. 5 kartu. Oke.
Situasinya manifesting magic, ya saya pikir juga by the end of the day ya kita akan lega melihat ada sesuatu yang kita hasilkan. Jadi kayaknya Three of Pentacles yang terbalik tadi itu di akhir hari dia akan naik ke atas. Challenge-nya adalah Shining Star. Mungkin yang kita lakukan karena semuanya trial and error ya, kita merasa agak cemas juga sepanjang menjalaninya. Follow the sign, jadi ini kayak mengikuti peta dan kita tidak tahu terakhirnya di mana. Tapi anyway terakhirnya adalah manifesting magic tadi. Cuman sepanjang jalan kita tidak tahu, mungkin dari satu tempat ternyata nggak ada, ganti rencana. Oh kalau gitu kesini aja. Oh kesini ternyata juga masih ada yang harus dilakukan yang lain. Balik lagi ya seperti itu. Tetapi by the end of the day kita paham apa yang mau kita lakukan. Advice-nya adalah untapped inner power ini lebih bersifat kalau misalnya kita pikir kita tidak mampu, ya jangan menyerah begitu saja. Ini advice ya, karena sebenarnya kita mampu, hanya kita belum pernah ngalamin dan kita belum pernah menggunakan kemampuan kita yang akan kita temukan pada hari ini. Dan pada akhirnya outcome-nya adalah rise above. Ya, kamu lebih paham bahwa kamu punya sesuatu yang belum kamu temukan sebelumnya, dan itu menambah khasanah kembali ke diri kita tentang bagaimana kita mampu menghadapi masalah, bagaimana kita menyikapi, merespon terhadap tantangan yang datangnya dari luar. Oke, Wenita Indrasta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.